Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Kaifa halukum ayyuhat talabah? Bagaimana keadaan antum, tulab wa talibat? Semoga antum dan antunna sekalian sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi kita di pelajaran tafsir. Kita masuk ke bab tentang al-a'dar, yaitu uzur-uzur. Jadi uzur-uzur yang menyebabkan seseorang itu mendapatkan keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Jadi beban syariat yang dibebankan Allah kepada manusia itu adalah sudah sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Tidak mungkin Allah itu membebani manusia di luar kemampuannya. Nah, qala As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, akhbarahum bihadhihi al-ayah. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala la yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani jiwa kecuali sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Ay amran tasa'uhu taqatuha, yaitu perkara yang memang mampu jiwa tersebut untuk menanggungnya, melaksanakannya, memikul bebannya. Jadi tidak mungkin Allah itu memberikan beban di luar batas kemampuan manusia. Jadi apa yang Allah bebankan kepada manusia itu adalah sudah sesuai dengan kemampuan kesanggupan manusia. Wala yukallifuha wa yashuqqu 'alaiha, dan Allah tidak membebaninya dengan beban yang berat dan juga yang menyusahkan. Kama qala ta'ala wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan bagi kalian di dalam agama ini kesulitan, kepayahan, kesukaran. Jadi tidak ada di dalam agama Islam ini kesulitan, kepayahan, dan sesuatu yang berat. Maka perhatikan faslul awamiri wan nawahi, hukum asal perintah-perintah dan juga larangan-larangan dari Allah, laisat minal umuri allati tasukku 'alan nufus, bukan merupakan perkara-perkara yang berat bagi jiwa. Jadi perintah dari Allah, larangan dari Allah itu ya bukan merupakan perkara-perkara yang berat bagi jiwa manusia. Bal hiya ghidha'un lil arwahi wa dawa'un lil abdani wa hamiyatun 'anil dharari. Justru perintah-perintah dan larangan-larangan tersebut ghidha'un, asupan gizi, makanan, lil arwahi, untuk ruh manusia, wa dawa'un lil abdani, dan juga obat untuk tubuh badan kita, wa hamiyatun 'anil dharar, dan juga proteksi, pelindung dari mara bahaya. Fallahu ta'ala amara al-ibada bima amarahum bihi rahmatan wa ihsanan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada hambanya dengan perintah-perintah tersebut adalah sebagai rahmat dan juga kebaikan dari Allah. Jadi perintah-perintah Allah yang Allah berikan, yang Allah perintahkan kepada manusia, kepada hambanya, itu adalah merupakan rahmat dan juga kebaikan dari Allah. Wa ma'ahada,
Idza hasala ba'dul a'dzari allati hiya madhinnatul masyaqqati hasala tahfifu wat tashilu imma bi isqatihi anil mukallafi aw isqati ba'dihi kama fit tahfifi anil maridi wal musafiri wa ghairihim. Walaupun begitu, perhatikan, idza hasala ba'dul a'dzar, apabila didapatkan sebagian dari uzur, halangan-halangan, yang mana uzur halangan tersebut madinnatul masyaqqah, adalah tempat dugaan terdapatnya kesulitan, kepayahan, kesukaran. Maka apa? Hasala at-tahfifu wat tasil. Maka di sana didapatkan keringanan dan kemudahan. Jadi ya, perintah-perintah Allah itu merupakan rahmat dan kebaikan bagi manusia. Nah, kemudian ternyata ketika seseorang itu tidak mampu, tidak bisa melaksanakan perintah-perintah tersebut karena ada uzur, ada halangan, yang mana uzurnya tersebut adalah tempat dugaan adanya kesukaran, kesulitan, kepayahan, maka apa? Maka akan ada tahfif, yaitu keringanan dan juga kemudahan. Imma bi isqatihi anil mukallaf, mungkin bisa jadi keringanan dan juga kemudahan tersebut dengan apa? Isqat, menggugurkan perintah tersebut dari mukallaf, seorang yang mukallaf, yaitu orang yang sudah terbebani syariat agama Islam ini. Au isqati ba'dihi, atau mungkin menggugurkan sebagian perintah tersebut. Kama fit tahfifi anil maridi wal musafiri wa ghairihim, sebagaimana yang terjadi yaitu adanya keringanan bagi orang yang sakit, orang yang musafir dan lain sebagainya. Ya, orang yang sakit ya kita contohkan ketika dia tidak mampu sholatnya dengan berdiri, maka apa? Maka ada keringanan baginya, boleh dia sholatnya dengan tidak berdiri, mungkin hanya berbaring ataupun duduk, nah, dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjut babu sholati ahlil a'dzar, yaitu kita akan bahas tentang sholatnya orang-orang yang mempunyai uzur. Qala ta'ala la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nah, ini ayat ini sudah kita jelaskan di keterangan penjelasan tadi. Kita lanjut. Qala ta'ala ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Nah, dan tidaklah Allah menginginkan menjadikan untuk kalian kesulitan dan kepayahan. Perhatikan al-haraj. Al-haraj itu artinya adalah kesulitan, kepayahan, nah, kesusahan. Perhatikan kesulitan, kepayahan tersebut manfiyun syar'an, adalah dinafikan secara syariat agama Islam ini. Jadi kesulitan, kepayahan itu enggak ada. Nah, sudah dinafikan, sudah ditiadakan oleh syariat ini. Fi jami'i ma sara'ahu Allahu li'ibadihi. Untuk semua sesuatu yang Allah syariatkan kepada hamba-hambanya. Nah, jadi segala sesuatu yang Allah syariatkan kepada manusia itu tidak ada di dalamnya kesulitan, kepayahan, dan kesukaran. Faslul ibadati fi ghayati suhudati 'alal mukallafina, dan hukum asal dari ibadah-ibadah itu adalah fi ghayatis suhulah, di dalam puncak kemudahan, ujung kemudahan dan keringanan alal mukallafina, bagi orang yang mukallaf. Tetapi perhatikan, summa idza 'uridat fiha awaridu, kemudian apabila timbul di dalam ibadah-ibadah tersebut awarid, yaitu halangan-halangan, uzur, seperti ajzun, lemah, tidak mampu, tidak bisa, atau maradun, atau mungkin sakit, atau ta'adzara, atau mungkin punya uzur yang lain.
li ba'di syurutiha, untuk sebagian syarat-syarat ibadah tersebut, maka apa? Fa inna syari'a yukhaffifuha, maka syariat, maka pembuat syariat ini yaitu Allah Subhanahu wa taala, yukhaffifuha, Allah meringankannya, tahfifan, dengan keringanan, yunasibu dzarikal arid, yang cocok, yang sesuai dengan halangan atau uzur tersebut. Ya, seperti kita contohkan, sholat itu kan berdiri merupakan rukun dalam sholat wajib. Maka apa? Maka ketika orang tidak mampu untuk melakukan sholat dengan berdiri karena dia itu sakit, nah, maka berdiri tersebut adalah digugurkan baginya. Maka dia boleh mengerjakan sholat tersebut dengan mungkin duduk atau berbaring. Ya. Kemudian yang selanjutnya, qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wajahidu fillahi haqqa jihadih wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj. Nah, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan jihad yang sebenar-benarnya, wajtabakum, Allah yang memilih kalian, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan bagi kalian di dalam agama Islam ini kesulitan, kepayahan, dan kesukaran. Berkata Imam As-Sa'di, semoga Allah merahmati beliau, qauluhu, firman Allah, wajahidu fillahi haqqa jihadih, berjihadlah kalian di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Ya, berjihad dengan mengerjakan perintah-perintah Allah, berjihad di jalan Allah dengan segala kemampuan kita. Perhatikan, rubbama tawahhama mutawahhimun anna hadza min babi taklifi ma la yutaqu. Mungkin barangkali seseorang yang menduga, tawahhama, membayangkan, anna hadza min babi taklifi ma la yutaq, bahwasanya ini adalah merupakan salah satu bentuk pembebanan, ma la yutaq, sesuatu yang tidak mampu untuk dikerjakan. Jadi mungkin ada orang yang menyangka bahwasanya ayat ini adalah termasuk dalam bab pembebanan sesuatu yang tidak mampu manusia untuk mengerjakannya, au taklif ma yasuk, atau pembebanan sesuatu yang berat, yang susah, yang sukar, yang sulit. Ukhturiza minhu, dikecualikan dengan ucapan, dengan firman Allah, wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan tidaklah Allah menjadikan bagi kalian di dalam agama Islam ini kesulitan, ay masyaqqatan wa usrin, masyaqqatin wa usrin, yaitu kesulitan, kepayahan, kesukaran, dan kepayahan. Jadi Allah tidak menjadikan di dalam agama Islam ini kesulitan, kepayahan tersebut. Bal, justru, perhatikan, yassarahu ghayatat taysir. Justru Allah itu apa? Yassarahu, meringankannya, memudahkannya, ghayatat taysir, dengan ujung atau dengan puncak keringanan, kemudahan. Wasahhalahu bi ghayatis suhulah, dan juga Allah memudahkan di dalam agama Islam ini ghayatus suhulah, dengan puncak, dengan ujung kemudahan. Jadi apa-apa yang Allah perintahkan, yang Allah syariatkan, itu ya sebenarnya itu adalah puncak kemudahan, puncak keringanan, dan puncak kemudahan. Fa awwalan ma umira wa ulzima illa bima huwa sahula 'alan nufus. Maka perhatikan,
pertama kali apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah wajibkan, illa kecuali ia adalah sahula 'alan nufus, sesuatu yang mudah, sesuatu yang ringan bagi jiwa. Jadi pertama kali Allah memerintahkan kepada manusia, mewajibkan kepada manusia itu ya perkara-perkara yang mudah. Nah, wala yuskiluha, dan juga bukan perkara yang memberatkan, wala yauduha, dan juga bukan perkara yang menyusahkan. Summa idza urida ba'dul asbabil mujibati littahfif, kemudian apabila timbul ada sebagian sebab-sebab yang mewajibkan littahfif, adanya keringanan, khaffafa ma amara bih, maka Allah meringankan apa yang Allah perintahkan tersebut. Nah, jadi ketika ada sebab-sebab yang mewajibkan adanya keringanan, kemudahan, maka perintah-perintah tersebut oleh Allah ringankan. Imma biisqatihi, mungkin dengan menggugurkan perintah tersebut, atau isqati ba'dihi, atau mungkin menggugurkan sebagiannya. Wa yu'khad min hadhihi al-ayah, perhatikan, maka terambil dari ayat ini qaidatun syar'iyyatun, yaitu kaidah syar'iyyah, qawaid al-fiqhiyah, wahia, yaitu annal masyaqqata tajlibut taysir, bahwasanya kepayahan, masyaqqa itu kepayahan, kesukaran, tajlibut taysir mendatangkan keringanan, kemudahan. Jadi ketika ada kepayahan, kesulitan, kesukaran, maka akan mendatangkan yaitu adanya kemudahan, keringanan. Kemudian juga kaidah yang lain, ad-daruratu tubihul mahdhura, bahwasanya keadaan yang mendesak, darurat, maka apa? Tubihu, menyebabkan, menghalalkan, membolehkan, al-mahdhurat, sesuatu yang terlarang. Fayadkhulu fi dzalika minal ahkamil far'iyyati syai'un katsirun ma'rufun fi kutubil ahkam. Maka masuk ke dalam kaidah ini hukum-hukum cabang banyak sekali yang sudah ada di dalam kitab-kitab hukum atau kitab-kitab fikih atau kitab-kitab qawaid al-fiqhiyah. Jadi dari kaidah masyaqqah tajribut taysir ini maka banyak sekali hukum-hukum cabangnya. Kemudian juga dari ad-daruratu tubihul mahdhurat, itu juga banyak sekali hukum-hukum yang bisa diambil darinya. Ya, contohnya saja misalkan seseorang itu kan dilarang untuk makan bangkai. Nah, haram hukumnya untuk makan bangkai. Akan tetapi dalam keadaan darurat, mendesak dan terpaksa, kalau seandainya dia tidak makan bangkai tersebut, dia akan mati, maka boleh baginya untuk makan bangkai tersebut. Dan masih banyak yang lainnya yang masuk dalam kaidah ini yang sudah dijelaskan oleh para ulama di kitab Qawaid al-Fiqhiyah. Kemudian yang terakhir, qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan sembahlah Tuhanmu sampai datang kepadamu al-yakin, yaitu al-maut. Al-maut, yaitu kematian. Istamir fi jami'il awqati ala taqarrub ilallahi bi anwa'il ibadat. Jadi terus-meneruslah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di semua waktu dengan semua jenis-jenis ibadah. Jadi teruslah kalian untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah dengan semua jenis ibadah di semua waktu, pagi, siang, sore, malam. Famtasil amra rabbih, kemudian kerjakan perintah-perintah Allah. Falam yazal daiban fil ibadah, dan senantiasa untuk tekun sungguh-sungguh di dalam ibadah, hatta atahul yakin min rabbih tasliman katsira, sampai datang kepadanya al-yakin, yaitu al-maut dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia akan
tasliman katsira, akan selamat dengan keselamatan yang banyak. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kali ini. Akhiru da'wana anil hamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.